tujuannya juga. Coba bentar dulu. Ya udah, sambil nunggu langsung saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa tujuan kerangka kerja yang dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Ini tujuannya. Satu preskriptif, yang kedua analitis, kemudian yang terakhir adalah metodologis. Yang preskriptif ini maksudnya adalah kita harus membimbing konseptualisasi dan desain analisis isi yang praktis untuk suatu keadaan yang sudah ditentukan. Ya, praktis berarti di sini lebih ke praktis. Kemudian kalau yang analitis ini berarti lebih ke sesuatu yang bersifat kritis gitu. Jadi membantu pengujian secara kritis. Kemudian yang metodologis ini ada gambarnya ya. Berganti slide. Balik lagi. Oke, yang ketiga ini berarti metodologis atau mengarah ke perkembangan dan perbaikan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita kembali lagi nih ngomongin media ya. Media ini ada media yang umum dan juga media massa. Kalau umum itu apa ya, yang umum digunakan oleh publik gitu, cuman sifatnya lebih ke antar personal. Sedangkan kalau massa juga sama-sama digunakan oleh publik, cuman dia kan lebih ke halayak yang lebih banyak gitu. Jadi kalau ini antar personal, kalau ini lebih ke halayak yang heterogen, anonim, dan tersebar. Contohnya apa? Kalau yang media massa yang umum yaitu ya surat, telepon, telegraf, fax, dan email. Kalau yang massa yaitu ke media cetak dan elektronik. Contohnya buku, surat kabar, majalah. Kemudian elektronik contohnya radio, TV, dan film gitu. Nah, kemudian ini ada fungsi media. Jadi ini sebenarnya Mbak Yuli sama Mbak Siti ini sudah mengerjakan sangat baik di presentasinya karena dibikin sistematis. Di sini ada fungsinya, di sini ada jenis medianya gitu. Tapi sayang sekali nggak bisa presentasi ya Mbak ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti nilainya tetap dikasih yang sesuai kok. Nah, di sini fungsinya seperti yang berkali-kali sudah dijelaskan ya, kalau surat kabar. Ya Mbak Yuli nggak apa-apa nanti kalau misalnya nggak bisa sambil nunggu bisa aja. Oke, jadi fungsi media di sini tuh kita dibedakan menjadi 4. Selain ada fungsi media yang terintegrasi, kemudian di sini juga ada fungsi media yang lebih spesifik sesuai dengan media massanya masing-masing. Yang pertama, surat kabar atau pers itu adalah pertama untuk menginformasikan, untuk mendidik khalayak, untuk menghibur, dan juga untuk mempengaruhi. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Rudi juga ya, koran atau ya surat kabar yang lainnya itu tuh besar sekali pengaruhnya terhadap khalayak. Dan sebenarnya juga bukan cuma surat kabar, di media lain pun juga besar pengaruhnya gitu. Dan pada waktu dulu dan sampai sekarang juga sih sebenarnya itu ini tuh dapat predikat the fourth state gitu, atau kekuasaan keempat di dalam negara. Surat kabar itu diberi predikat seperti itu. Kalau radio itu sebagai ke fifth state atau kekuasaan kelima gitu. Nah, fungsinya apa kalau radio? Untuk menghibur, untuk menerangkan, dan untuk mendidik juga. Terus kemudian lanjut ke TV. Kalau di TV ini kurang lebih juga sama, yaitu untuk menginformasi, untuk mendidik, untuk menghibur, dan juga untuk mempengaruhi. Dan kalau di film, ini untuk hiburan, ini banyak ini hiburannya ini. Terutama untuk ini ya, hiburan, kemudian penerangan, untuk menerangkan gitu, kemudian juga untuk fungsi pendidikan. Oke.
tidur. Oke, 10. Oke, sekarang lanjut ke kegiatan belajar kedua. Jadi di sini disebutkan oleh Wilbur Scrum bahwa ada yang namanya the condition of success in communication. Apa maksudnya? Yaitu adalah kondisi yang harus dipenuhi jika kita menginginkan suatu pesan itu membangkitkan anggapan yang kita kehendaki. Jadi kan kita menyampaikan sesuatu itu ada keinginan supaya halayak kita itu mengerti gitu. Halayak itu ada persepsi memahami apa yang kita sampaikan. Nah, supaya tercapai itu, maka ini ada rumus-rumusnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, pesan itu harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa. Tentunya sedemikian rupa yang baik ya. Kemudian yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan. Dan yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan. Jadi setelah tadi mungkin ada sebuah masalah, kemudian di sini tuh diberi jalannya atau solusinya seperti apa gitu. Nah, kalau ini dipenuhi semua, insya Allah nanti bakal membangkitkan anggapan atau dimengerti gitu. Dimengerti dengan sepenuh hati kalau dulu katanya Mas Rian gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, analisis progres perencanaan. Jadi di sini untuk menerangkan sebuah proses komunikasi, maka pesan ini kan bisa diklasifikasikan ke dalam dua ya. Dulu kan sudah pernah saya kasih tahu, yaitu yang pertama ada pesan verbal dan pesan non-verbal. Nah, kalau pesan yang verbal ini ada moderative sequence, atau yang pertama dalam membutuhkan attention, kemudian need, satisfaction atau puasan, kemudian visualization gitu, kemudian adalah action. Ini adalah semuanya ini namanya motivated sequence yang bisa kita gunakan untuk menyusun pesan. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur pesan. Nah, ini kok begini. Ya, yang kedua adalah struktur pesan. Jadi, iya. Jadi untuk di sini ketika kita setelah apa ini namanya, wah, bentar kok beda sama ini. Iya, jadi di sini tuh kadang kan kita menyampaikan sesuatu itu yang bakal kontra gitu. Jadi nggak selamanya halayak kita itu bakal pro sama kita. Kadang apa yang akan kita sampaikan itu berlawanan dengan mereka. Nah, kalau seperti itu gimana caranya? Kalau gitu pertama untuk sebagai ini apa ada pendapat dari Cohen menyebutkan kesimpulan penelitian yang disebut dengan primacy dan resensi sebagai berikut. Pertama, kalau pembicara menyajikan dua persoalan, maka nggak ada keuntungan untuk berbicara yang pertama karena berbagai kondisi akan menentukan pembicara yang paling berpengaruh gitu. Jadi intinya itu lebih ke satu, bukan dua. Halo. Ini masih dengar suara saya kan ya? Oke, lanjut. Oke, yang kedua adalah bila mendengar memihak satu sisi persoalan secara terbuka. Oke. Yang ketiga adalah jika pembicara menyajikan dua sisi persoalan, kita biasanya lebih mudah dipengaruhi oleh sisi yang disajikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi usahakan yang pertama kita sampaikan itu adalah yang menjadi inti pesan kita. Kemudian perubahan sikap lebih